Tapi itu kebalik, Bah. Oh iya. Mau dapat rezeki katanya. Iya. Tapi rokok kebalik itu nggak enak loh kalau ini di Jawa. Iya udah nggak bisa dipakai. Bukan di Jawa tuh baunya kayak walang sangit kalau di Jawa. Walang sangit apa? Iya. Walang sangit. Bau sangit ya, walang sangit. Iya. Sangit. Iya. Tapi masih mending bau walang sangit Dibanding ketimbang bau ulama yang munafik. Gitu loh. kopi dulu deh kalau begitu deh. Loh, bener kan? Iya. Karena munafik itu nerakanya udah pasti. Orang munafik. Ini. Dianya sendiri gak beramal. Alam itu hanya bisa jalan kalau ada baik dan buruk. Kalau baik doang, alam ini nggak jalan. Kalau baik doang, gak ada orang baik. Kalau semuanya orang kayak aku gitu, baik. Gak ada orang baik. Betul, karena Mbah jelek. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Ada otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Sujiwo Tejo. Sejak kapan sih dipanggil Mbah? Sejak bikin Twitter. Jadi 2010 kalau nggak di 2012 ada teman tiba-tiba ambil HP ku, Mbah, Mas bikin orang Jawa Timur. Teman-temannya ajak London. Bikin Twitter, apa itu Twitter ini? Nih, dulu. Terus nge-tweet, nulis apa? Bingung kan aku. Ini di Bandung. Iya. Bandung malam-malam. Aku tulis jancuk gitu. Nah, sehari itu sampai 10.000. Reply. Okay. Nah, sebagian manggil Mbah. Nah, terus dari situ. Tapi udah jadi Mbah belum waktu itu? Udah jadi kakek belum? Belum, sebagai cucu. Aku baru punya cucu baru 2 tahun yang lalu. Jadi ya oke. Bahkan teman-temanmu kayak siapa? Aduh, aku lupa Kompas. Siapa? Silalahi. Iya, Rosi. Silalahi, Rosi biasanya manggil Mas, jadi manggil Mbah. Najwa Shihab manggil aku Mbah dari Mas. Terus dulu ada penyiar TV One yang dokter gigi itu siapa? Tina Talisa. Ya. Biasanya manggil Mas jadi Mbah, terus jadi Mbah sampai sekarang. Gara-gara Twitter tuh berarti. Gara-gara Twitter. Itu persilangan pertama dengan sosial media Twitter. Aku juga nggak ngerti Twitter itu apa gitu. Itu temanku yang itu Twitter nggak? Apa Twitter itu? Terus itu diambil, dibikinin. Masih BlackBerry nggak? Iya. Enggak, bukan BlackBerry, nggak mungkin BlackBerry. Iya, tapi ya berarti sudah handphone. BlackBerry juga handphone ya? Iya, cuman beda sistem sih. Iya, tapi pokoknya udah pasang nih. Pertama nulis jenenge siapa aja? Sujiwo Tejo. Ternyata Sujiwo Tejo sudah ada orang pakai. Oke. Makanya di Twitterku pakai DJO, Sujiwo Tejo. Gitu. Terus suruh ngetik. Jancuk pertama. Karena nggak tahu mau ngetik apa gitu loh. Wah, ngetik aja loh. Berarti yang terlintas. Emang yang terlintas. Jancuk memang selalu terlintas. Terlintas. Jadi kalau orang lagi bengong disuruh ngomong jancuk. Apa sih artinya sebenarnya itu jancuk, Mbah? Makian kah?
itu spektrumnya luas, Jing. Dari makian, kita serempetan di jalan bisa jancuk, gitu loh. Karena kesal. Bisa. Oke. Kita bisa lihat orang cantik, jancuk, orang semlohai. Itu kan pujian. pujian. Bisa sampai bisa untuk mutang, Cing, datang. Punya duit nggak, Cing, jancuk, aku lagi nggak punya nih. Bisa jadi, gitu loh. Bisa gitu. Buat menambah kasihan orang. Jancok. Iya. Atau kalau di Jawa Timur, jancuk, masih hidup kamu. Gitu kalau ketemu. Luas sih, kamu nggak tahu. Mungkin kayak anjir, tapi anjir apa seluas itu ya? Anjir di Jawa Barat itu. Atau kalau di Betawi Kayaknya apa? sih iya. Luas. Iya, kayak bisa anjing bagus banget tuh. Anjing jelek banget bisa juga. Kalau Betawi apa? Madikipe Madikipe. Ya. Itu bisa luas juga. bisa. Madikipe hebat lo ya gitu. Oh gitu. Tapi pengucapan yang benar gimana katanya kan kalau orang bukan Surabaya kayaknya salah pengucapannya. Itu ada banyak yang komplain itu. Mbah, nulis jancuk itu Jancuk apa Jancok? Ah, Jawabanku, masalah kamu mau ngomong jancuk aja ribet banget. Ya udah terserah kamu mau nulis Madikipe atau apa, kan terserah Iya. mau nulis apa. iya. Kita Tapi kan pengucapannya gimana, Pak? Coba jancuk, cu, oh Cu. bukan cu, jancuk. antara U sama O. Anak sekarang itu jadi cok gitu anak sekarang, anak-anak SMA. Antara Prabowo sama Widodo. Prabowo, Kan Widodo, sama Widodo, Prabowo. Prabowo. Widodo apa Widodo sih Jokowi? Jokowi Widodo. Widodo. Ya. Widodo. Ya, Yang Prabowo. 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 Ya antara Prabowo aja, Pak, Prabowo. Prabowo, Joko Widodo. Widodo. Sama ya. Beda sih Jokowi sama Prabowo beda. Beda ya. Tapi antara itu, antara Widodo. Prabowo. Iya. Widodo tuh bedanya dia pakai dot kayaknya. Saya pakai tok. Iya. Bukan pakai dal Widodo. Halo Mama Dede. Gimana yang bener ini? Jadi taruh huruf hijaiyah karena sama Mama Dede. Iya. Jadi setelah itu baru bersentuhan sama sosial media kan boomers ya. Boomers. Mbah ini nih generasi boomers yang katanya ada gap sama perkembangan teknologi. Iya, memang perkenalku sebelumnya ada. Friendster ada? Friendster sebelumnya, tapi kan Friendster aku dibikin orang, diadminin orang. Waktu itu aku di Karma Wibangga itu yang bikin album pertamaku itu. Nah, itu ada yang ngetik betul-betul ngadmin sendiri, ya Twitter Twitter yang lama. Kalau Instagram sekarang? Nah, Instagram itu dulu pernah ada First Lady Indonesia namanya Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono ya, Bu Ani. Terus itu pernah marah-marah kan kalau nggak salah ke followernya di Instagram karena dia memuat rambut cepol itu. Iya. Ingat nggak? Ada pokoknya Bu Ani. Terus dia gitu aja kok dipikirin, itu kan rambut cepol, rambut apa gitu-gitu loh. Kan tahu sendiri. Terus aku pernah bilang, Jing, Instagram itu hanya untuk perempuan. Soalnya di Twitter, Mbak, bukan Instagram, Mbak, gitu loh. Iya. Enggak, Instagram itu hanya untuk perempuan. Ternyata memang nggak boleh gitu loh. Sekarang aku ke Instagram dan Twitter aku tutup. Katanya bahaya, katanya. Gitu. Suka apa gitu loh di Twitter itu. Dan lebih nyampah sekarang Twitter. Apa, maki-maki. Tapi masih monitor Twitter atau enggak sama sekali? Enggak, udah sama sekali. Oh. Enggak. Jadi Presiden Jancukers udah nggak ada? Presiden Jancukers mungkin kalau dibuka lagi ada, tapi aku tutup di HP ku, aku tutup. Itu berarti masih ada di sana. Aku nggak ngerti. Ya. Kalau nggak deaktivasi ya masih ada. Ya ada, tapi Cuman- udah nggak pernah. Katanya sejak cebong sama kampret itu loh, Ya, aku malas sudah gitu. 2014-an itu. Iya, nggak tahu aku. Aku malas. Emang Twitter itu kayak anak
SMP bisa malahin profesor di situ ya. Saking bebasnya gitu. Iya. Memang jengah juga, Mbah, sama yang kayak begitu. Bukan cuma profesor, Jing. Ah, Ulama, mereka nggak tahu kadang-kadang ulama besar kan nggak tahu. iya. Itu sampai digoblok-goblokin tuh, kayak Gus Mus. Iya. Pernah ada salah satu BUMN, apa nggak usah gue sebut, Gus Mus bilang apa, dimaki sama itu. Ah, iya, pernah dengar itu. Iya. Itu sampai komisarisnya tuh datang ke tempat Gus Mus minta maaf sama si anak ini, si karyawan ini. Karena memang Twitter kan, ya bagusnya ya bagus juga ya kalau lihat positifnya. Lu Iya. mau pula, mau apa, Iya. yang penting lu ngomong ini, bagus juga sih. Bebas berekspresi orang. Iya, ya kayak pemilu itu kan bagus juga, Jing. Maksudnya? TPS. Kau mau koruptor, mau tukang amal, mau sama aja suaranya sama. Ya satu orang Satu satu orang, suara. ya. Mestinya kan ada koruptor, 1/4 suara ini. Koruptor soalnya, ya kan gitu loh. Iya. Misalkan milih A, B untuk bupati. Tapi karena koruptor, pernah nebangin hutan dulunya, Iya. pernah nggak ramah lingkungan, berarti suaramu 0,1%. Kalau di TPS sama aja sebetulnya. Mau profesor. Mau maling, malamnya mau garong nih ya, paginya ke TPS, suaranya sama. sama. Satu dihitung satu. Satu. Sama. Jadi jangan terlalu nyalahin Twitter. TPS juga gitu. Yuh, iya dong. Iya. Harusnya orang yang tiap hari mikirin umat, bukan cuma ngomong. Iya. Kalau dia nyuruh amal, ya memang dia suka amal, Iya. gitu loh. Kalau dia nyuruh taruh sampah pada tempatnya, naruh loh ya, aku pakai istilahnya Mbah Nun. Ah, Bukan buang sampah, itu salah konsep. Naruh sampah. Nggak ada yang terbuang di dunia ini. Gitu, kayak energi nggak ada. Jadi, kekekalan energi. iya, jadi buang sampah itu konsepnya udah salah. Taruhlah. Nah, jangan naruh sampah pada tempatnya. Orang kayak gitu, suaranya bisa 4. Bisa double ya. Kalau dia, mestinya gitu nanti Di masa depan. kan sudah ada AI teknologi yang bisa ngitung proporsi Abdel. Iya. Ya suaranya 100 kan soalnya. Kayak 01 deh. Kalau dihitung dari track record ya. Aku petugas TPS ya. Iya. Ini misalkan coba waktu itu Ganjar, Prabowo, Anies. Mas Abdel ya. Oh Mas Cing Abdel poinnya 10 nih, 100 suara di itunya Bernilai 100. Gitu 100. Nah, bisa nanti dengan AI kan terhubung. Jadi orangnya. satu persatu rakyat Indonesia ada nilainya. Karena nggak sama, Cing. Orang itu nggak sama kok. Mau demokrasi bilang itu kan kata siapa orang sama? Nggak sama kok. Aku ketemu siapa? Aku cium tangan. Aku ketemu kemarin Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat ya. Aku cium tangan. Ketemu Gus Mus aku cium tangan. Ketemu kamu aku salaman. Beda. Nggak sama. Kata siapa sama? Kenapa suara sama? Nggak masuk akal. Suara orang nggak sama. Coba orang yang nggak pernah mikirin negeri ini gitu lah, mikirnya bisnisnya sendiri aja. Terus tiba-tiba di pemilu suaranya sama dengan orang yang tiap hari gimana masa depan Indonesia ini. Oh, kita akan galakkan perusahaan koperasi seperti kata Bung Hatta yang perkumpulan manusia bukan perkumpulan modal. Iya. Setiap hari mikirin itu. Wah, ternyata yang cocok pertemuan antara koperasi sama gitu loh. Orangnya kayak gitu nilainya tinggi dong mestinya. Tapi gimana cara nilainya, Mbah? Dia orang satu persatu punya kelas masing-masing. Kan bisa ditancepin chip di sini. Nanti kalau sudah terhubung. Lah, Iya. ada chat direkam. Cing Abdel itu dari bangun tidur ke bangun tidur yang dipikirin 80% mikirin negara, 20% mikirin Cewek. negara kan Negara, ibu. iya. Ibu cewek. Ibu Ibu pertiwi. pertiwi. Benar. Iya. Iya. Berarti 100% mikirin Cewek. enggak, aku mikir, teknologi mobil tanpa Supir. supir itu kan karena kita terhubung. Satelit ini, kalau mobil ini bergerak ke sana, mobil ini, gitu kan? Iya. Berarti di masa depan bisa gitu.
Kalau nggak percuma ada teknologi. Ah, Bisa, yang dulu nggak bisa, bisa. jadi bisa. Bahkan kan dulu itu kalau ada pemimpin udah kepilih. Iya. Pemilihan terakhir alam loh yang suruh milih. Maksudnya? Loh, hewan-hewan dilepas. Ah. Dia ke siapa? Gitu, Jeng. Demokrasi kan cuman orang yang dipikir. Alam ini kan, aduh gimana Cing Abdel? Alam ini kan bagian dari negara ini, nggak pernah dimintain suara. Gimana caranya minta suara pohon? Di chip itu bisa berapa kali dia nebang pohon? Berapa kali nanam? Berapa kali nanam? Ada di sini sudah terekam. Iya, iya, iya. Loh, buat apa teknologi kalau nggak bisa gitu? Jadi udah kamu nggak usah ngomong, "Wah, aku mencalonkan dari wali kota ini. Alah kamu nih riwayatnya ini kamu pernah. Aku sekarang kalau dalang ya Zal ya, dalang udah aku mulai dari Pringsewu, Lampung. Iya. Dalang kan berarti nebang. Dalam tuh artinya nebang. Iya nebang pisang kan? Oke. Nebang. Aku paginya nanam pisang. Karena yang buat nancep-nancepin itu dari Iya, pisang. karena harus diganti. Heeh. Pagi ya kita subuh ya nanam. Habis dong ntar kayak lahannya di mana? Lahan buat naruh pisangnya. Iya di sekitar wayangan itu kan pasti pisang masak pisang. Oh, Masak maksudnya di pisang. tempat itu juga? Iya di tempat itu Oh. juga. Itu udah mulai kayak begitu. Ada yang ngingetin guru saya di Semarang, gitu. Aku laksanain ya sorry selama ini aku iya juga kan. Dalam katanya di Luhung dapat pedalangan dapat penghargaan Intangible Heritage dari UNESCO. Tapi ternyata motongin pisang. Nggak nanam lagi. Wayangnya dari kulit? Ini Nah, aja. ini apa ya? Ini namanya Rahwana. Rahwana, seperti judul pertunjukan 30 Desember nanti. 30 Desember ya. Rahvayana. Rahwayana itu biasanya Ramayana, Jing. Iya. Tapi kalau Rahwayana itu lakon itu dari point of view Rahwana. Gitu. Yang selama ini dari point of view Rama. Jadi dan ada Sinta. Rama Sinta, ada Rahwana. Ya. Yang ini penculiknya, kira-kira begitu. Oh, jadi cerita lewat point of view-nya si Rahwana. Iya, jadi di musikal 30 Desember di Sabuga Bandung itu, kamu datang dah. Kamu datang. Insya Allah, insya Allah. Nah, dari point of view-nya, Rahwana. aku nggak nyulik, gitu loh. Kata dia. Heeh. Aku mengambil hakku karena dulu Sinta dijanjikan ke aku. Yang Loh, janji- kapan? Waktu aku mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri karena saking jeleknya. Oke. Jelek, gitu loh. Dia mau bunuh diri, terus ada sekjen. PDI. Yo, bener, sekjen PDI. Persatuan Dewata Indraloka. Wah. Gitu loh. Iya, Gitu iya, loh. iya. PKB juga bisa. Bisa apa? Persatuan Kedewataan Bersama. Bersama. PBNU nggak bisa sekarang Iya. lagi ribut ya. Makanya jangan, kalau PBNU jangan. Nah, sekjennya turun, namanya Bathara Narada. Ya. Kenapa dia sampai peduli nih sekjen sama si Rahwana ini? Karena alam itu hanya bisa jalan kalau ada baik dan buruk. Kalau baik dong, alam ini nggak jalan. Kalau baik doang, nggak ada orang baik. Kalau semuanya orang kayak aku gitu, ya, baik. Nggak ada orang baik. Betul, karena Mbah jelek. Iya, ya, harus ada hitam kalau nggak ada putih ya Nggak ada. nggak ada. Ya. Kecuali bagi orang Madura. Apa? Madura nggak kenal warna putih. Kenalnya? Ini hitam muda. Oh, hitam muda. Turun aja, iya. Oke. Nah terus, oke Dewa, aku nggak akan bunuh diri, tapi aku minta 2 hal. Apa? 1, kesaktian yang tiada tara. Deal, dia sakti nggak ada yang bisa ngalahin. Oke. Tapi dia lupa, dia minta sakti dari manusia. Oh. Dia lupa tidak sakti dari pintu.
dia pernah ngejar cewek kecepit pintu, makanya Diumpetin. ini bener dia lupa. Aku minta lebih sakti dari manusia dan pintu-pintu dan sungai dan Iya. lupa dia ngomong gitu. Cuma lebih sakti dari manusia aja. Iya, tapi ke pintu kalah. Dia ngejar cewek, ceweknya nutup pintu, ketika pintunya tutup kecepit tangannya. Itu kejadian sebenarnya. Sebenarnya Oke. Oke. Ya. Yang kedua, aku minta perempuan yang paling cantik di dunia, Dewi Sinta. Jill. Nah, Sinta nanti itu kan Dewa kan kayak janji kampanye itu. Kalau Iya. masih kampanye kan oke. Iya. Begitu sudah ini, mana Dewa? Oh, sudah dinikah sama Rama. Kira-kira gitu, Cing. Kok Dewa nggak konfirmasi ke Sinta, mau nggak Sin gitu? Itu bagus itu. Enak banget dia. Kasihan Sinta ya, Do. Mungkin dewa-dewa waktu zaman dulu ya. Mungkin kalau sekarang, manusia sekarang siapa yang mau dimintain konfirmasi? Iya. Wong listrik aja katanya nyala kan? Iya. Di Aceh, Iya. 97%. 93%. 93%. Ternyata belum malamnya. Sudah tapi belum. Iya. Itu kalimatnya Pak- orang- Pak itu. Iya. Iya. Jadi sebetulnya memang sudah 93%. Mungkin Bapak datang yang ke 7%. Iya. Jadi gelap. Iya, atau memang gelap dan terang itu milik. Oh, iya. Makanya aku juga sebagai dalang nggak mengizinkan dia mati. Karena kegelapan ini sudah rusak, rusak sak. Ini yang kulit-kulit putih ini tambalan. Oke. Pakai api jadi nyatu. Ini tambalan. Kamu nggak kagum sama aku? Iya, ini lagi kagum ini. Gitu loh. Ini lagi kagum ini. Tambelan kok nggak kelihatan ya? Nah, ini gitu loh. Ah. Tambalannya nggak kelihatan ya. Saya continue. Oh ya, ini ada yang ini. Iya, tapi dari ini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi ini udah rusak, sak. Tapi aku bilang kegelapan nggak boleh mati. Jadi ini dipelihara terus, nggak boleh dibuang. Bukan cuma dipelihara, Tapi tapi aku pentaskan nanti 30 Desember. kenapa namanya Rahvayana di Jabar? Di Jabar ini, kalau saya lihat dari ini, D-nya disambung. Berarti Jabar ini adalah kata kerja. Karena ini di Bandung, saya pikir di Jabar di Jawa Barat. Tapi ternyata ini disambung, Kala Cinta di Jabar. Maksudnya apa? Di Jabar itu diapain? Apa ini typo? Enggak. Nggak benar. Nggak. Ini disambung. Jadi Jabar itu adalah kata kerja. Seperti harus- menjabarkan. Saya harus belajar dari Joko Widodo. Oke. Biar mereka sendiri yang mikir. Di Jabar itu, di Jabar, Jawa Barat, atau Sedang dibabarkan, Dibabarkan. dijelaskan, dimanifestkan. Ya. Biar masyarakat. Jadi kalau aku bilang belum, biar masyarakat sendiri yang pikir. Belum tapi sudah. Apa sudah tapi belum? Tuh. Karena ini jadi Kan kita harus menghormati seluruh mantan presiden. Aku menghormati Bung Karno. Aku menghormati Pak Harto. Ya. Pak Habibie, Gus Dur, Mega, Pak SBY. Sekarang kita menghormati Jokowi. Iya. Caranya adalah biarkan masyarakat berpikir sendiri. Iya. Rahvayana kalah cinta di Jabar. Kalau disebutin itu memang jadi dua arti. Bisa di Jabar di Jawa Barat karena memang dibikinnya di Bandung, Ya, Sasana Budaya Ganesha, atau di Jabar sedang dibabarkan. Sebenarnya maksud Mbah apa? Cing, aku datang ke sini tuh sudah dengan banyak persoalan. Kenapa harus ngomong, harus ngejawab gitu loh. Iya, ntar lagi bayar pajak. Gitu. Ntar lagi ini pajak gitu loh. Iya. Maret ini pajak. Barat ya. Aku punya studio lukis Iya. yang sebentar lagi juga harus dirawat. Beberapa gentengnya udah mulai bocor Iya. gitu. Terus kamu nanya, bisa nggak ini terserah mereka mau di Jabar 30 Desember Rahvayana kala di Jabar itu dibabarkan atau di Jawa Barat biar mereka Kan sendiri. aku tuh cuma ngikutin cara berpikir Mbah. Kan kita tadi udah ngobrol. Gimana? Manusia itu halu. Kayak udah habis cicilan, lega lah kayaknya gitu. Iya betul. Ternyata setelah itu ada lagi. Berapa tahun udah cicilan rumah?
Kayaknya 20 tahunan. Aku 15 tahun. Setelah itu, habis, nggak ada persoalan. Bukan, aku mau cerita ke orang-orang, hei kalian manusia, namanya manusia itu itu masalah. Terus terusin sendiri. Aku juga spontan. Pasti bukan NU gitu loh. Iya. Itu masalah. Iya. Nuansanya. Nuansanya. Intinya nggak habis-habis persoalan. Iya. Manusia itu nuansanya siapapun. Manusia Manusia itu nuansanya siapapun akan selalu punya masalah. A-nya jadi dikit doang. Ada dong, Ada. Masalah itu nuansanya bagi siapapun A akan selalu ada. Dia. Makanya saya tanya itu. Nah, makanya Aku tahu Mbah punya masalah bayar pajak. Iya. Aku tahu punya masalah studio yang harus dirawat. Aku tambahin lagi sama masalah ini. Iya. Sebagai manusia yang masalah nuansanya kan selalu ada. Ya, makanya enggak. Orang asik nih, gua cicilan rumah 5 tahun lagi setahun lagi selesai. Iya. Kita udah nggak punya. Itu loh aku yang heran. Nggak mungkin cicilan rumah habis, nanti ada cicilan mobil. Betul. Karena mobil kan 4 tahun atau 5 tahun sekali harus ganti. Ganti. Kalau nggak ganti minimal ban sekarang itu udah 2.500.000 ya, Sal, ya? 2 juta, Satu. 2,5 juta. Ya 1 masa 4. Iya. Ya 4 udah 10 juta Belum ganti olinya. tiap bulan. Ya enggak loh. Tiap bulan ganti oli. Jadi kalau dipakai terus kan, Oh iya betul. oli kan berdasarkan durasi lama atau berdasarkan kilometer. Kalau udah sebulan ternyata udah habis 10.000 kilometer, ganti oli, Mbah. Oke. Ya pokok masalah dah. gitu. Ada. Jadi masalah itu akan selalu ada. Jadi persoalannya apa? Jangan makanya aku jangan ditanya yang susah-susah. Aku kesini mungkin Mbah, aku ini- nggak bawa rokok, Iya, mungkin ya, iya. mungkin aku nggak bawa HP, mungkin Iya, lupa ya. iya. Tapi jelas bawa masalah. Kau juga kan? Iya. Kau di sini memang sama kopi, sama HP, sama air. Abdel itu beradanya selalu di dalam masalah. Bener nggak? Iya. Iya. Langsung dijawab. Dia temennya. Tinggal dijawab iya. Gitu loh, Cing. Iya. Jadi biarkanlah Fayana di Jabar ini, biar orang yang nonton yang akan begitu selesai menonton, oh ini maksudnya, gitu. Iya. Dan aku yakin masyarakat Indonesia semakin cerdas. Mereka tahu sedang nonton musikal atau sedang nonton musik, kau kan pemusik juga, anakmu juga. Mudah-mudahan nggak sampai nanya gitu. Ada soalnya juga 10 tahun yang lalu, temanku baca puisi, anak Solo. Kesadaran adalah matahari, puisinya Rendra. Kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ada cewek datang, Mas saya suka sekali puisinya, bagus sekali. Tapi itu tadi puisinya tentang apa ya? Aduh, si temanku marah banget. Marah, dia nggak jawab. Itu 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sekarang penonton kan sudah jelas, Deng. Kesabaran adalah bumi. Kesadaran adalah matahari. Keberanian menjadi cakrawala. Artinya setiap dikejar, jauh. Iya kan? Gitu loh. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Udah jelas dong, Cing, gitu loh. Masa terus ditanya, wah saya bagus banget baca puisinya. Tapi tadi tentang apa ya? Kan Asu, itu kalau, untung bukan aku. Kalau aku asu, dia cuma pergi. Anak Solo. Mungkin itu gambaran bahwa nggak semua orang punya daya tangkap yang sama, nggak semua orang punya wawasan yang sama untuk mengerti itu. Masalah, Cing, ada juga. Aku sampai banting rokok nih gitu loh. Ini berarti banting cukai ya? Iya. Purbaya gimana nih? Iya. Aku niat ingsun nggak banting rokok tapi banting cukai. Nah, kalau misalkan sajak Sutarji sekarang lagi sakit beliau. Doa untuk Sutarji kalau sembari. Misalkan
Aku bawakan mawar padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang cuma. Tanpa apa aku datang padamu. Masih mungkin lah, masa aku tertarik suasana. Tapi sebetulnya itu apa ya? Aku bawakan mawar padamu, tapi kau bilang masih. Mungkin loh, Cing. Iya. Ini kan sudah jelas. Kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nggak jelasnya di mana, Cing? Skoy, ngerti gak lu Skoy? Skoy, ngerti gak? Jujur loh, kesabaran itu adalah bumi loh. Kesadaran itu matahari. Jelas dong. Bumi itu diinjak-injak. Masih menumbuhkan tanaman. Oke. Diludahi, tuh. Gitu loh. Yeah. Masih menumbuhkan tanaman. Diungkit-ungkit. Gitu kan? Yeah. Diungkit-ungkit. Kan kita kalau diungkit-ungkit kan, lu dulu waktu kamu masih belum punya rumah, lu yang itu. Wah, kan nggak enak kan? bedak, ya. Ini bumi diungkit-ungkit. Tetap numbuh. Numbuhin pohon. Sawit. Sawit. Apa? Hutan. Kalau sawit mah ditebang-tebang. Oh dulu. iya, oke. Kan udah jelas. Nah, mudah-mudahan penonton nggak gitu nanti. Tapi itu kebalik, Bah. Oh iya. Mau dapat rezeki katanya. Iya. Tapi rokok kebalik itu nggak enak loh kalau ini di Iya Jawa. udah nggak bisa dipakai. Bukan di Jawa tuh baunya kayak walang sangit kalau di Jawa. Walang sangit apa? Iya. Walang sangit. Bau sangit ya, walang sangit. Iya. Sangit. Iya. Tapi masih mending bau walang sangit Dibanding ketimbang bau ulama yang munafik. Gitu loh. kopi dulu deh kalau begitu deh. Loh, bener kan? Iya. Karena munafik itu nerakanya udah pasti. Orang munafik. Ini dianya sendiri gak beramal. Bener gak, Jeng? Tapi itu ulama-ulama yang Harus taruhlah sampah di tempatnya. Di belakangnya, di mobilnya ada ayat kursi. Ayat kursi itu kan? Iya. Tapi tiba-tiba kita kalau di belakangnya terus buat tisu di tol. Masalah. Itu lebih enak. Nah, ini udah gak kebalik. Lebih enak. Iya. Daripada malah bau sampah kulit udang itu lebih enak daripada bau ulama yang munafik. Pernah dengar sampah kulit udang tetangga lupa buang nggak? Iya. Itu sampai ke sini, Jeng. Itu pun masih lebih enak dibanding ulama munafik. Ulama munafik. Banyak emang, Mbak, ulama munafik. Misalnya. Oh, misalnya gitu loh. Oke, Misalnya iya, gitu loh, misalnya, gitu loh. Iya. Lain, iya. Mbak, ini kan kalau Sebetulnya bukan cuma ulama yang munafik. siapa lagi? Artis. Aku tuh kenyang, Sing. Aku kan nggak bisa acting kayak gitu. Waktu habis bom di Bali nih, kita ke sana 2 bis sama artis-artis. Aku sebut lah namanya. Wih, itu begitu di reruntuhan bekas bom itu, saya terharu di bawah wartawan. Tidak menyangka sekejam ini yang ngebom. Di bis ketawa-ketawa. Harusnya dia nangis sampai kapan, Mbak? Bukan artis. Itu bagus. Ya nggak usah nangis banget. Di bisnya juga ketawa-ketawa. Misalnya, misalnya nih, kalau aku sering, ya saya ikut berduka. Terus ini terlalu inilah orang-orang masa harus ngebom ini. Yang di Bali tuh bom tahun berapa itu? Aku masih ingat kok. 2 bis kita. Padi-padi itu ya. Enggak, peristiwanya ingat kan? Ingat. Berarti belum pikun deh. Iya dong. Iya dong. Gitu loh maksudku. Iya. Iya, beberapa artis. Nggak semua artis. Beberapa artis. Yang ada di bis itu. Dan nggak semua juga kali di bis itu yang berlaku seperti itu. Iya, nggak semua juga. Sorry, maaf. Tidak semua. Hah? Ya, dan nggak semua ulama. Tapi ulama yang munafik, bukan nggak semua. Aku cium tangan Gus Mus, cium tangan Buya Sakur Yasin, aku cium tangan Gus Gofur di Paciran, hampir sama. Aku cium tangan Gus Ubaidillah Sodako di Semarang. Buya Sakur kan udah meninggal, Mbak. Aku kesana setiap saat waktu ada. Maksudnya nggak semua ulama.
Tapi ulama ada. yang munafik gitu loh. Bahasa Indonesianya aja kapnya jelas. Tapi kelakuannya sampai kalau nyanyi lagunya Titik Yadi itu Titik Adi, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya gitu. Bok suruh nikmatnya aja kenapa lah? Saking ada Dia kan. pakai ain. Pakai ain. Iya. Menambah nikmatnya. Supaya dibilang Fasih. tapi kelakuannya mulia nikmatnya gitu. Sepanjang jalan kenangan emang enak itu lagu. Sepanjang jalan kenangan kita nggak pernah jajan. Sepanjang jalan kenangan kau Peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Ini Mbak aku mau. Tapi soal sepanjang jalan kenangan itu ya. Iya. Sengaja aku datang ke kotamu. Berarti dia sedang berpisah kota nih. Tapi ada sengaja, berarti ada nawa itu. Ada nama itu ya. Padahal Tapi yang apakah ada orang yang benar-benar sengaja datang ke kota itu hanya untuk menapaktilasi jalannya? Bukan untuk ketemu orangnya? Makanya ini kan kamu pernah lama sama Mama Dede. Iya. Ini pertanyaan lamaku sih. Ah. Karena berbuat baik itu harus dengan niat. Oke. Ya, ada niat, ada Iya. sengaja. Iya. Ya kan? Tapi dengan niat, kita jadi nggak ikhlas. Karena kita jadi ingat. Aku sengaja mau nolongin Cing Abdel, aku sengaja mau nolongin Rahman. Jadi, padahal udah aja ngasih duitnya, nggak inget. Nggak inget bahwa pernah ngasih duit, nggak ada niat, itu aja. Nah ini sengaja aku, berarti dia sudah ada pamrih, ada niat. Kenapa nggak datang di situ terus tiba-tiba jalan di sepanjang jalan kenangan? Oh iya ya, ini kenanganku dulu sama Abde, ini kenanganku dulu sama Bagito, ini kenanganku dulu sama siapalah Tri Utami, ini kenanganku dulu sama Isyana, pernah nyanyi bareng di situ. Tapi nggak sengaja untuk itu datangnya. Lebih asik sih. Dia ngapain? Datang ke sana dulu. Loh, Misalnya gini. apa? Misalnya apa dia lagi Gini, ngapain? misalnya, Ah. ya nggak tahu aja. Tiba-tiba aku tergerak untuk ngasih, nggak adanya tergerak. Tiba-tiba kayaknya Cing Abdel ini kayaknya lagi tipis nih gitu. Iya. Lupa habis itu. Nggak, aku datang ke Abdel mau ngebantu gitu. Itu maksudnya. Hah? Kayak Keluyuran. Keluyuran pakai niat nggak? Kamu cerdas. Keluyuran itu katanya pergi tanpa tujuan. Menurut aku tidak ada orang pergi tanpa tujuan. Pasti ada. Kayak pertanyaan, lo lagi ngapain? Gua nggak ngapa-ngapain. Nah, itu nggak mungkin. Karena tidak ada orang yang tidak ngapa-ngapain. Gua nggak ngapa-ngapain di rumah. Nonton TV aja, ya itu lo nonton TV. Nah kalau keluyuran, apakah ada niat? Di Bandung itu nanti di dekat pentas Desa Buga ini Iya. di tanggal 30 Desember itu ada jalan pelesiran. Pelesiran. Itu kan pelesiran. Iya. Itu pasti peninggalan Belanda lah. Iya. Itu kan jalan keluyuran berarti. Ada jalan keluyuran. Jalan pelesiran. Karena menurut KBBI, keluyuran itu jalan tanpa tujuan. Pelesiran ada tujuannya, Mbah. Pasti ada. Pernah nggak kita jalan tanpa tujuan? Nggak pernah, Mbah. Tapi mungkin harusnya ada. Kalau enggak, itu enggak ada di dalam wayang. Keluyuran. Tanpa tujuan. Kalau kamu bertanya pada Rahwana, Ah, Rahwana, kamu mau kemana? Dia nggak bilang aku mau ke sana. Dibilang aku mau ke sana, aku enggak. Aku nuruti tindaing suku. Aku ngikutin langkah kakiku. oke. Renteking budi, net di sini, Ah, anut satataning panembah. Sesuai dengan takdir yang sudah gue miliki. Jadi, Cing, mau kemana? Aku cuman ngikutin, ini aku ikutin.
Tapi aku konfirmasi ke hatiku dalam kesemestaan ini. Itu yang sekarang nggak ada. Makanya banyak orang nggak happy. Happy itu dianggap kalau sudah mencapai tujuan itu baru happy. Itu yang salah, itu sumber penyakit. Cek deh pengetahuan lama. Harusnya Cing Abdel happy dulu, baru bikin podcast. Bukan bikin podcast supaya happy. Untuk menjalankan happiness ini ke sesama. Terus Jiwa Tejo happy dulu baru ngedalang. Bukan aku mau dalang tujuanku supaya aku bisa happy. Enggak, itu salah. Karena itu berorientasi pada hasil. Begitu hasil maka happy. Sekarang proses. Happy itu proses. Di dalam proses itu, jadi podcastnya Cing Abdel ini ada karena Cing Abdel happy. Mengerjakannya. Iya. Itu yang harus dibalik-balik. Jadi bukan tujuan itu tercapai, aku mau kumlot dulu, begitu aku kumlot, aku happy. Aku menuju kumlot, tujuanku kuliah adalah mendapatkan ijazah yang asli. Emang ada yang palsu? Ya nggak tahu, Oh, mungkin oke. ada gitu. Iya. Ijazah asli. Ini katanya Kok sakti, gitu kok nggak terus? bisa berdiri sendiri. Nggak Ya? bisa berdiri dia. Katanya sakti. Iya, Karena karena dia sakti berarti. Iya, karena dia ngikutin kaki kan. Nah, aku thanks. Jadi kadang-kadang aku masih berorientasi hasil juga. Misalkan di pentas musikal nanti, kalau ini penontonnya banyak, terus mereka terharu, aku akan happy. Tapi enggak. Pertemuan ini dalam rangka promo apa komunikasi itu sudah aku happy. Tapi ini memang kita belajar kalau menurutku sih. Iya. Supaya di dalam proses itu happiness sudah. Jadi hasil itu nggak ada hubungannya. Jadi happy itu bukan tujuan. Happy itu untuk alat mencapai tujuan. Aku nggak ngerti, mungkin rumusannya terserah. Tapi maksudku gini, happy dulu. Karena happy itu bukan karena lo ya. Begitu karena itu bukan happy. Itu senang. Cing Abdel coba penonton, apa sebutannya penonton? Penonton aja. Penonton. Ya. Kenapa nggak pemirsa? Mbah, aku banyak masalah ya, Mbah. Aku tuh pengen happy ngobrol sama Mbah di sini. Lu salah. Hah? Aku happy maka aku ngobrol sama Mbak. Iya. Aku happy ngobrol sama Mbah. Tapi kalau ditanyain pertanyaan begitu, kayaknya aku mumet ya, Mbah. Enggak, apa guna, Cing? Sia-sialah waktu yang bergaul sama seseorang, tapi sama sekali tidak ketularan orang itu. Oke. Cing Abdel 13 tahun tiap pagi Sama Mama Dede. Iya. Kenapa nggak ketularan sama sekali? Keulamaan Kayaknya Mama Dede yang ketularan. Iya. Kenapa penonton? Padahal ulama-ulama bilang yang pertama adalah mendengar. Maka, ya Zal ya, di dalam Asmaul Husna itu, pasti as-sami'u baru basiru. Yang mendengar baru yang melihat. Iya. Menonton kan melihat. Kenapa kok sebutannya untuk Cing Abdel kok penonton? Kok nggak pendengar? Padahal as-sami'u, mendengar, basiru. Karena penonton itu sekaligus pendengar. Belum tentu. Gimana kalau mereka nonton tapi pakai headset untuk dengerin lagunya anakmu? Tapi dia kan cuman kita kayak ikan mujair itu begini. Yang didengaran musiknya Isyana atau musiknya anakmu. Nggak ada itu orang kayak begitu. Masa mau ngeliatin aki-aki dua gini terus ininya Isyana. Cing, kamu jangan mikir nggak ada. Itu yang sumber kita sedih. Kemungkinan ada. Tapi kecil. Cing. Nih ya, ayo pemirsa dah. Nah. Lo dengerin nggak suara kita? Malah kadang dia matiin tuh di minimize. Dia dengerin pendengar bener namanya. Pendengar. Podcast kadang-kadang nggak dilihat mukanya. Iya. Karena aku juga kalau malam tuh denger podcast tapi nggak lihat, denger aja. Yang penonton podcastmu ini kadang-kadang menyalahi, nggak tahu itu hadis beneran atau hadis sahih, aku nggak tahu. Aku bukan ulama. Tapi kan ada, jangan kau lihat siapa yang ngomong. Tapi dengar Dengarkan apa ya. Berarti sebetulnya kalian ini ya, tutup mata, dengerin apa yang aku ngomongin sama Cing Abdel kan.
Kenapa mereka harus perundungan? Siapa yang ngomong? Baru didengerin. Itu sumber penyakit zaman ini. Mentang-mentang yang ngomong Bahlil, terus tidak didengerin. Bahlil kan bisa aja bener suatu saat, nggak tahu kapan. Gitu. Bisa aja bener. Iya. Iya. Nggak mungkin Bahlil Ada salah peluang terus. bener ada. Iya. Iya. Kan? Nggak mungkin Gus Baha bener terus. Iya. Iya kan? Tapi kalau kita ngeliat, misalkan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dengerin kan? Begitu dilihat Bahlil yang gitu loh. Terus enggak kan? Iya. Tapi dia sudah mendengarkan Indonesia tanah. Enggak usah dilihat Bahlil terus. Bahlil yang ngomong. Belum tentu, dan yang kedua belum tentu Bahlil salah. Kenapa kamu pengen ketawa? Iya, belum tentu Bahlil salah memang. Tapi belum tentu benar juga. Tapi belum tentu salah. Iya. Gitu. Apalagi sekarang lagi viral. Orang mukanya campuran antara Bahlil sama Gibran. Ada kan? Lagi viral. Ada kemungkinan. Iya. Pernah nggak? Nun sewu, almarhum ibumu namanya siapa? Ratna Gumala. Gumala. Iya. Wush. Apa sih arti itu, Mbah? Gumbala apa Gumala? Gumala. Gumala nggak tahu. Gumala. Ratna Gumala. Tapi Ratna kan bagus kan? Iya. Ibunya lebih bagus. Apa? Ibunya kalau nggak salah namanya Retna Gading. Retna. Dari mana itu orang. Emang agak-agak aneh. Sampai ngasih nama anaknya juga agak-agak unik, Bah. Saya itu 8 bersaudara. Orang tua mami dan papi kalau manggil itu ngasih nama unik-unik. Anak pertama, saat orang lain kasih nama Benny, dia kasih nama Ben, nggak pakai i. Ben Aulia. Anak kedua, Berarti sebelum ada paket hemat sudah ada ya? iya Oke, Ben. Ben. Iya. Benny jadi Ben. Ben. Saat orang-orang kasih nama anaknya Yuni, dia Yun. Yoen, gitu. Ada anaknya lagi yang orang-orang dikasih nama Desi, dia kasih nama anaknya Disa. Sama, nggak pendek, sama. Desi Iya. bisa. Tapi berbeda Nggak lah. Des gitu. Iya. Terus? orang lain kasih nama anaknya Abdul, aku Abdel. Oke, sama. Ada Eris. Orang-orang biasanya Aris, dia kasih nama anaknya Eris. Jadi selalu berbeda. Cuma satu anaknya yang dikasih nama umum, Mei. Tapi dia lahir di Agustus, coba. Dikasih nama Mei. Aneh nggak tuh orang tua? Nggak aneh. Itu adalah pesan bahwa Mei, Agustus, Januari semuanya sama bagi orang yang sedang tidak jatuh cinta. Wih, sedang tidak jatuh. Kalau orang jatuh cinta, beda. Beda. Gitu loh. Jadi dia sindiran pada saat itu bahwa Indonesia semua orangnya tidak sedang jatuh cinta. Orang yang kalau nggak jatuh cinta itu mau sekarang mau besok sama aja. Mau lihat matahari terbit sekarang atau besok sama aja. Tapi kalau kau sedang jatuh cinta, wah, matahari terbit sekarang, besok rasanya beda lagi gitu. Gitu loh. Nah, waktu itu berarti sindiran dari orang tuamu. Ketika 8 bersaudara ini lahir, Indonesia tidak dalam keadaan cinta. Sehingga mau Agustus dikasih Mei, untung nggak dikasih Januari. Dari Januari. Iya, perempuan masa namanya Januar. Ya itu Januari Kristi. Melayang jauh, Pikiranku melayang, jauh. Iya benar. Iya kan? Iya. Suaranya gede, Kak Vina Panduwinata. Bisa Agustus, bisa Januari. Gitu loh. Temanku Agus Nur, pelukis, dia Sutradara nggak- Indonesia iya. kita. Lahirnya nggak di bulan Agustus. Di bulan Nur. Di bulan cahaya. Gitu. Enggak, kau jawabannya terlalu kemana-mana. Walaupun aku makasih dikasih info keluargamu. Iya. Tapi maksudku, aku nanya ibumu tadi, kira-kira waktu dia melahirkan kamu, dia membayangkan nggak almarhumah ini, bahwa nanti Abdel ini akan melihat ada orang yang mukanya kayak Bahlil campur Gibran. Enggak lah, karena dia Lu ada viral, masa sih? Ya, enggak, maksudnya viral. ibuku nggak ngebayangin. Orang dia waktu meninggal Bahlil juga belum ngetop.
Apalagi Gibran. Kamu berarti underestimate sama ibumu, Ratna Gumala. Gumala itu. Bahlil belum lahir, tapi arwahnya kan sudah gentayangan di alam semesta ini. Loh, Udah ada ya? udah ada, Udah tinggal ada nanti ya? ada set, ada sek, masuk. Ditiupkan ruhnya. Ditiupkan. Iya. Gimana sih katanya 13 tahun sama Mama Dede, gitu loh. Tapi Mama Dede emang nggak pernah cerita Bahlil sih. Jadi Oke, apa lagi? Iya, iya, iya. Aku rokok gua habis. Iya, sama habis juga. Ambil tapi. Habis. Tinggal satu. Aman. Rokok. Ini rokok apa nih? Dicobain, Mbak. Ini katanya rokok herbal. Stamina katanya. Oke. Aku paling sebel itu kalau ada orang minta rokok, sudah itu pinjem korek. Ini korekku masih gede. Dia membayangkan ya Pak, kalau berusaha itu. Iya. Dia pinjem modal, sama sekali nggak ada penyertaan modal. Iya. Orang apa itu? Gini loh. Aku sering gitu, minta koreknya dong. Terus dia, apinya, Masya Allah, kamu modalmu apa? Itu ada namanya istilahnya kabel monas. Kabel Monas, gimana? Kagak beli modal napas. Nggak sering nggak ketemu orang kayak gitu? Sering nih. Loh, di dalam setiap kita nyari modal kan harus penyertaan Penyertaan modal. modalnya Nggak harus ada. duit loh ya. Iya. Oke, mau bikin podcast, oke, mau beli kamera. Modalmu apa? Modal saya sudah punya nama. Iya. Saya bisa melawak. Iya. Saya modal, itu kan? Iya. Ini nggak ada modal sama sekali. Korek, rokok dong. Koreknya. Korek dong. Masya Allah. Untung nggak pinjem bibir untuk ngisap. Gitu. Pinjem paru. Iya, Itu, iya. bangsa ini ada penyakit itu. Banyak Pak, penyakit bangsa ini ya, Mbak. Misalnya. Iya itu. Iya, salah apalagi? satunya. Apalagi? Harusnya ngomongnya narok, dia ngomongnya buang. Oh iya, itu aku berhutang budi sama Mbah Ainun M. Ainun Najib. Konsep kita tentang sampah salah, harusnya naruh. Karena di dunia ini nggak ada yang terbuang. Semuanya set, gitu kan? Nah, naruh sampah pada tempatnya. Bukan membuang sampah. Bukan. Nggak ada yang terbuang. Itu kan utang budi. Kalau Mbah, so aku lihat juga tuh, kalau ada yang meninggal, utang rasa. Maksudnya apa itu, Mbah? Aku bikin lagu Utang Rasa itu, sayang belum deket sama kamu. Kalau deket, aku sudah kenal kan. Pasti aku minta tolong untuk di videonya. Yang aku minta tolong itu Soimah, terus Iwa K. terus Dewa Bujana. Jadi, wah itu lebay banget itu COVID itu. Kalau kan kita takut kemana-mana. Iya. Itu aku rekaman pakai HP, betul-betul HP. Jadi intinya adalah Raka bayar utang rasaku sing tak bayar mung pikiran lan tenagane. Kalau aku diantar tukang taksi, sebenarnya yang aku bayar itu keringat dia, pikiran dia, tapi aku nggak pernah bisa membayar rasanya diantar pulang. Itu nggak akan pernah kebayar, nggak akan. Aku nonton komik kamu, suatu saat aku bisa ngebayar caramu meres lucunya, membayar waktumu karena latihan-latihan, tapi aku nggak pernah bisa membayar rasanya kebahagiaanku nonton itu. Itu maksudku. Itu jadi sebetulnya hidup itu ngenes banget karena kita nggak pernah bisa membayar utang rasa. Utang rasa. Ya, makanya setiap kali meninggal, aku nggak bisa di karangan bunga aja pasti utang rasa. Itu juga tukang-tukang bunga bingung-bingung. Biasanya kan innalillah, biasanya turut berduka cita. Lah aku bilang nggak ada tuh turut berduka cita di innalillah. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nggak ada. Dari mana turut berduka cita itu? Coba dari mana coba? Mungkin berempati aja kali. Iya tapi salah. Artinya dengan ucapan turut berduka cita, kita mendorong orang itu untuk mencintai dunia. Dianggap kematian adalah duka. Padahal Kan itu bertemu Tuhan. Akibatnya, Jeng, orang mencintai dunia dan sorry dari kebudayaan, ini cikal bakal korupsi.
Aku sudah ngomong ini ke KPK tapi nggak didengerin. KPK kan selain ada fungsi penindakan, ada fungsi pencegahan. Nah pencegahan itu, oke, KPK nggak ada lagi duka cita untuk kematian. Kita punya sejarahnya juga, orang-orang Jawa dulu, pasti orang Betawi juga sama. Nggak ada tangis-tangisan. Batak malah menari-nari, Toraja. Itu sejak kapan aku juga nggak ngerti, Jeng. Ntar kalau aku nanya gini, jangan bawa persoalan terlalu, kita sudah banyak soal. Baru ngomong gitu ya. Tapi setuju nggak bahwa ucapan duka cita untuk kematian itu secara implisit ngajak kita untuk mencintai dunia, meninggalkan dunia itu duka. Padahal sejatinya adalah Happy. happy. Ya. Rumi itu malah melukiskan kematian kayak pernikahan sama Tuhan. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Ya masa Jalaluddin Assegaf. Iya. Gitu. Masa Rumi Silado. Rumi Silado. Iya. Nggak kenal. Nggak kenal ya. Dulu ya. pernah ada pemusik, pemain teater juga, Penulis juga. penulis juga namanya Remi Remi Silado. Silado. Iya. Iya. Ya Remi Silado itu gua. Do re mi si lado. Iya. Mi silado. Iya. Remi Silado. Gitu kan. Ada nadanya ya? Remi Iya. Silado. Jadi itu nah aku tuh ngomong itu di Twitter. Aku berantem sama banyak orang. Mbak, kita nggak berduka cita untuk yang mati, untuk yang ditinggalkan. Justru yang ditinggalkan harus dididik. Supaya jangan berduka. Coba biasa aja. Aku baca tuh, Mbak dimarahin sama Sherina Munaf. Biarin sih, Mbak, orang lagi mau berduka, kenapa dilarang-larang gitu kan? Tapi sekarang mulai banyak loh. Menteri Kelautan, Ah. Trenggono. Sekarang kalau kirim karangan bunga, tidak ada duka cita. Ini kerja kebudayaan, Jing. Jadi pelan-pelan aja. Dulu itu, Jing, kalau orang meninggal, aku masih ngalami. Di Tegal misalkan, masih ada. Pemimpin agama, pemimpin sukunya, Iya. berdirinya gagah, Jing. Gini, Jing. Di liang lahat nih. Sira, selamat Gundana. Selamat Gundana temanku meninggal. Jalan. Sira saiki wis ora ana. Kamu sekarang udah gak ada. Nanging aja gentar. Gagah. Mengko ana cahaya. Gitu. Dan tradisi kita nggak pakai hitam-hitam. Dari mana itu sinetron yang bawa? Dulu Berduka. kita pakai batik, pakai warna-warni ke pemakaman itu. Enggak, aku bener-bener takut kalau kematian jadi duka cita, kita jadi penghamba dunia. Hubud dunia kalau kata Mama Dede itu. Wah. Biar ketahuan 13 tahunnya. Apa? Hubud dunia. Terlalu mencintai dunia. Hubud dunia. Berarti nulisnya begini. Iya. Hubud dunia. Terlalu mencintai dunia dan takut akan akhirat. Enggak, aku bukan tertarik itu. Cara ngomong hubud itu menarik sekali. Kayak apa? Siapa? Prasetyo apa? Vicky Prasetyo. Kayak Vicky Prasetyo. Coba kayak Vicky Prasetyo kalau udah ngomong filsafat. Iya. Coba lagi hubud. Hubud dunia. Gitu. Kalau Gus Mus lagi nonton ini, tolong Gus Mus atau Gus Bahak sekali-sekali Cing Abdil jadiin asisten. Karena Arab beliau sudah mulai tartil. Tajwidnya mulai bagus. Iyalah. Iya. Duh, lagi enak pakai siap-siap closing, Bang, mau ke Magelang. Oke. Orang lagi enak banget ini. Apaan sih? Ntar aja Randu di Magelang batalin. Oke. Ini kita terakhir ngomongin tentang pertunjukan seni apa ini? Teater musikal. Kenapa yang diajak nama-nama itu? Isyana, Trigutami itu ada. Ada Sule. Ada Sule. Ada Inaya Wahid. Ada Inaya Wahid. Ada Marcel. Marcel Sihaan, ada Ohang sama komika di Jawa Barat. Ohang itu pelawak Sunda emang ya? Iya, Ya. sama. Jadi kenapa yang diajak itu? Del, aku nanya, kamu pasti sering jatuh cinta dong? Iya. Iya kan? Iya. Di jatuh cinta itu nggak ada pertanyaan kenapa. Itu emang agak sulit ngomong sama dia ini.
Orang mah bener, orang nggak tahu, pengen tahu, sama dia malah disalahin. Gue jadi nggak nambah pengetahuan, Bah. Ini pengen nambah pengetahuan maksudnya. Anakmu, Iya. ini saran aku ya. Iya. Kalau dia ada calon suaminya, udah ada belum? Pacar? Belum. Nanti kalau ada pacar, terus kamu nanya, kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia baik, Pak. Panggilnya Papi. Buya. Buya, Pak. Karena dia Istri saya dipanggil Hamka. Buya, ya. Aku dipanggil Buya. Oke. Karena dia baik, Buya. Dia, kalau aku main gitar itu, dia memperhatikan chordnya, dia ngerti chord juga. Terus, dia itu suka lagu-lagu semi-semi balad jazz gitu loh. Saranku, siapa namanya? Latisha yang Latisha, itu bukan cinta. Karena masih ada karena. Cinta nggak kenal karena. Nah sekarang kau nanya, kenapa? Karena apa aku ngajak Sule? Ini kan drama musikal ini pertunjukan musik di 30 Desember di Sabuga ini. Artinya pertunjukan cinta, kami merayakan cinta. Dan kau tanya, kenapa aku ngajak Isyana? Kenapa aku ngajak Marcel? Relevan nggak sih pertanyaan? Misalkan bagaimana caranya ngajak? Iya, itu baru gitu loh. Aku jawab gitu loh. Enggak, oke. Aku bisa. Tapi kalau kena, tapi aku serius. Sekarang banyak orang yang menikah pakai karena. Aku sumpah pernah ada di Tanah Abang, aku lihat TV. Ada orang gembong narkoba. Dicokok sama polisi. Itu istrinya itu nangis dan mempertahankan si suaminya. Ini cinta. Mau dia gembong narkoba, mau dia orang bagus, nggak ada, pokoknya aku cinta. nggak pakai karena ya? Nggak pakai karena. Oke, nggak jadi nanya itu. Terus nanya. Oke, nih. Nggak, kalau nggak aku yang nanya ganti. Oke. Silakan. Aku nggak tahu di Unpar atau di UI, tapi ternyata UI. Ternyata hubungan internasional. Kenapa keadaan sekarang ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional atau internasional? Di Sumatera. Aku nggak nyebut bencana loh ya, itu diskusi sendiri. Bagi aku nggak ada bencana, itu sabda alam, kita salah juga. Banjir dan lain sebagainya itu konsekuensi. Kalau digundulin pasti banjir. Siapa bilang itu bencana? Kita nggak sopan sama alam, tapi itu soal lain. Tapi kenapa peristiwa di Sumatera ini nggak jadi bencana nasional, yang selanjutnya bencana internasional? Karena nanya masih pakai kenapa, ini pertanyaan tidak dilandaskan cinta ini. Jadi tendensius pertanyaan ini. Karena masih pakai kenapa. Berarti aku nggak mencintai mereka yang Sumatera ini ya, yang lagi terlandai. Oke. Kalau itu aku balik. Apa yang membuat ini tidak dinyatakan sebagai bencana, aku nggak suka kata punya, sebagai peristiwa nasional yang nanti internasional bisa masuk. Apa yang membuat itu? Ini dari kacamata yang aku tahu aja ya. Karena begitu ditetapkan, nggak bisa kacamata itu, kita nggak tahu kadang-kadang ini ya. Usia-usia kita sering kali kacamataku di mana? Karena kacamata sudah di sini pasti nggak diketahui. Jadi salah, ini dari kacamata yang aku ketahui. Kacamata itu kalau udah dipakai nggak diketahui. Tapi itu kacamata dilihatin aja nggak dipakai. Nggak dari. Dari yang saya ketahui. Begitu ditetapkan sebagai kita tetap pakai terminologi bencana ya, bencana nasional. Walaupun kita nggak setuju kan itu. Itu karena statusnya adalah bencana nasional. Begitu udah ditetapkan sebagai bencana nasional, itu biaya pemerintah pusat yang tanggung jawab. Satu. Berarti pemerintah di IKN. Bukan dong di sini. IKN kan udah nggak jadi. Kata siapa? Kata siapa yang nggak jadi ya? Tetap ada SK-nya.
Ada undang-undangnya, ibu Iya. kotanya IKN. Oke, Jadi pemerintahan di IKN. Bukan. Di mana? Jakarta yang Jakarta, menanggung. oke. Jakarta yang menanggung. Sedangkan mungkin segala sesuatu itu udah ada peruntukannya. Kalau harus menyediakan ini mungkin akan mengganggu uang yang tersedia mungkin. Kalau udah bencana nasional katanya, Iya. itu juga kita harus membuka internasional untuk datang. Oke. Kemungkinan kalau internasional datang akan tahu dah kenapa terjadi, bukan kenapa ya, Iya. apa sebabnya. Iya, Apa takut sebabnya? Iya. Oke, apa sebabnya? Oh, iya. Oke. Apa penyebab dari kejadian ini? Mungkin akan tahu ternyata jadi pembalakan liar banyak mungkin. Itu sejauh pengetahuan saya sebagai mahasiswa hubungan internasional. Oke. Demikian. Ya, tapi meskipun kita ketawa-ketawa itu bukan itu cara kita menyampaikan simpati ini. Iya. Kita kan nggak bisa kayak Ferry Irwandi. Iya. Ada nggak 10 miliar di kantongmu? Karena nggak bisa nyumbang itu, ya kita nyumbang omongan. Gitu. Betul. Gitu loh. Siapa tahu 10 miliar di Ferry Irwandi itu sebagian besar duitmu. Kita kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu sih. Kamu kan juga nggak pernah ngomong, aku nyumbang Ferry 9.099.099 kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan sampai kapan itu nggak mungkin kan itu diomong sama. Nggak mungkin nyumbangnya sih. Kalau ngomong masih mungkin. Oke, jadi Iya. oke. Nah, kalau bencana, Cing, aku lagi usul lewat forummu ini. Oke. Bisa nggak kita sebut sabda alam? Dulu kalau kita ketemu macan, mbah Iya. atau kiai, nun sewu kiai. Iya. Kalau ketemu ular kita bilang, ada akar. Gitu loh. Iya. Kalau tikus lewat, den bagus sih. Jadi ke alam. Dan di Ciamis itu kalau mau nanam, doanya bukan, tikus jangan makan, enggak. Coba cek di Ciamis, terutama ngerti doanya. Bagus, Cing. Ular-ular silakan makan. Wereng, homo-homo, hama, monggo. Iya. Tapi tolong kami bagiin. Doanya begitu. Jadi nggak pakai pupuk, nggak pakai apa. Itu aja doanya. Nah sekarang kita, itu kan kalau ada ini laut makin panas, siklon yang nggak pernah lewat Katulistiwa jadi lewat karena ada perubahan suhu. Itu kan cara alam, mekanisme alam biasa gitu loh. Kalau ini gundul, pasti longsor. Iya. Untuk mencapai keseimbangan baru, caranya longsor. Untuk mencapai keseimbangan baru, bendungan yang daya tampungnya enggak, meluap. Terus kita semena-mena bencana alam. Nyalahin alam. Iya, dari mana? Padahal Ini, fenomena alam biasa itu. aku usulin sabda. Kamu punya usul nggak? Aku sabda alam. Sabda alam. Krisya. Nah, Cingap Abdel. Setuju aja deh, ntar tertelat ke Magelang. Oke, jangan lupa tanggal 30 Desember di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung. Itu akan ada teater musikal dari Mbah Tejo, Rahfayana Kala Cinta di Jabar. Kalau lo pengen tahu di Jabarnya di Jawa Barat atau sedang dijabarkan, lo harus nonton. Karena isinya juga enggak sendiri. Sujiwo Tejo, dia mengajak bukan karena apa-apa. Ngajak ada Isyana, ada Sule, ada Ohang, ada Marcel, ada Inaya Wahid, ada banyak lah di situ. Nama-nama yang udah dikenal dan bukan karena cintalah yang membuat mereka ada di pertunjukan itu. Iya. Makasih Mbah sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.